Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Welcome back to SMK Pawiatan YouTube channel. Jumpa lagi nih. Seneng banget hari ini saya Ratih di sini bisa gabung, bisa ikutan nih di acara Ngobras, ngobrol asik bareng sahabat. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamunya siapa? Nanti kita akan tanya-tanya ya siapa bintang tamunya. Yang jelas nanti bintang tamunya ini kita orangnya sangat cantik, belia, dan pastinya nanti akan menjelaskan secara gamblang ya, karena beliau sudah ahli dalam bidang narkoba. Karena materi hari ini kita berkaitan dengan narkoba. Oke, sebelum kita masuk materi hari ini, kita baiknya perkenalan dulu ya Ibu dengan Ibu Rahmatika Ramadan. Betul. Magister Ilmu Komunikasi. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Alhamdulillah. Ratih. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus semangat ini ya harusnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas undangannya, kita kolaborasi di podcast mana tadi SMK Pawiatan Surabaya. Iya. Nah Ibu, alhamdulillah nih. Kalau memang kabarnya sudah baik. Kalau boleh tahu nih, Ibu sudah berapa lama bekerja di BNN Kota Surabaya? Iya. Jadi saya mulai masuk itu tahun 2014. Jadi 2014. sekitar sudah hampir 8 tahun ya Ibu. Wah, lama hampir juga ya Bu ya. tahun ya. Alhamdulillah keterima waktu itu. Sebelum diterima di masuk Surabaya ini, saya sempat lulusnya itu di BNN Kota Kupang. Kota Kupang. NTT ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah rezeki saya masih di Surabaya, jadi saya bisa bergabung di BNN Kota Surabaya sudah hampir kurang lebih 8 tahun. 8 gitu. tahun. Semangat ya Ibu ya. Terus di BNN harus ya. dong, harus selalu semangat nih. Oke, kalau boleh bertanya lagi nih Bu, Ya. sebenarnya BNN itu awal mulanya berdiri, terus sejarahnya BNN itu sekilas aja Ibu kalau boleh tahu Ya. itu kenapa? Jadi BNN itu memang termasuk lembaga baru ya, non kementerian, langsung di bawah presiden. Jadi memang dulu sebelum Badan Narkotika Nasional masih Badan Narkotika tingkat kota. Jadi ikut di bawahnya Pemkot. Oh, Tapi gitu. mulai tahun 2011, 2009, 2010 itu baru kita berdiri sendiri di bawah presiden. Tapi untuk lahirnya sendiri atau terbentuknya BNN sendiri itu tanggal 22 Maret tahun 2002 Ibu. Tahun 2002 ya. Jadi ya. kebetulan sekali kemarin bulan Maret tanggal 22 itu kita peringatan yang ke 20 tahun. 20 tahun. Gitu, iya. Udah lama juga ya Ibu ya. Betul. Lumayan lah Bu ya. Iya. Ya gitu. Jadi BNN ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Jadi tidak kementerian, juga tidak di bawah Pemkot atau Pemprov gitu. Oh gitu. Berarti tujuannya BNN ini untuk apa Ibu? Ya, jadi tujuan dibentuknya BNN ini memang BNN mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan di bidang pencegahan, pemberantasan, dan juga pemberantasan peredaran gelap narkotika saja. Tapi biasanya memang kalau untuk alkohol dan tembakau itu di luar kewenangan kami. Oh. Berarti itu sudah sekaligus mencakup visi misinya juga ya Ibu ya. Jadi memang Presiden Jokowi ini kan sudah getol sekali ya menggaungkan kalau Indonesia ini sudah di tingkat atau tarafnya darurat narkoba. Betul sekali. Dan juga sudah ada visi misi presiden ini terkait P4GN. Jadi P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi visi presiden terkait P4GN ini adalah salah satunya adalah mewujudkan dan terselamatkannya masyarakat dari kejahatan narkotika seperti itu. Jadi tidak hanya tugasnya BNN Ibu. Iya, jadi di lingkungan pendidikan pun pelajarnya, warga sekolahnya juga punya tugas untuk partisipasi membantu ya, agar mewujudkan Indonesia bersinar. Nah, seperti itu. Bersinar itu bukan glowing ya, lampunya nyala ya. Betul sekali. Tapi bersih narkoba. Iya. Nah, seperti itu. Tagline kami tahun ini, program kami memprioritaskan untuk Indonesia bersih narkoba. Seperti itu. Gitu. Sekilas yang dapat saya tangkap, ada kata-kata darurat narkoba Ibu ya. Nah, darurat narkoba itu berarti Indonesia untuk saat ini berarti sudah dalam masa-masa darurat. Ya. Nah, sebenarnya kalau memang Ibu tadi menyebutkan narkotika, apakah beda Ibu narkoba dan narkotika itu sendiri? Iya,
Jadi mungkin ini beda hanya penamaan aja. Jadi kalau narkoba itu singkatan. Jadi Singkatan narkoba dari itu narkotika, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. adiktif, betul Jadi kalau sekali. narkotika ini hanya narkotika saja seperti itu. Jadi kalau BNN ini memang menaungi yang narkotikanya Narkotikanya saja ya, oh betul. gitu. Tapi ya biasanya kita sosialisasi ya lingkup jadi satu gitu, bukannya satuan narkoba gitu seperti itu. Gitu. Berarti kalau seandainya narkotika itu jenis-jenisnya beda juga ya, Ibu? Beda, kalau narkotika, Macam-macam. psikotropika, bahan adiktif ini jenisnya beda. Kalau seperti ganja, sabu, ekstasi, itu semuanya masuk narkotika. Oh gitu. Gitu. Kalau psikotropika itu lebih ke obat penenang, Ibu. Obat penenang. Iya, kalau bahan adiktif ini seperti ya yang kita tahu, rokok, inhalan, zat solvent itu yang biasanya lem, Betul. minuman keras, kopi kan juga termasuk bahan adiktif. ya. Itu. Jadi kan kalau narkotika ini memang sudah ada undang-undangnya di BNN, ada undang-undang maaf di Indonesia ya. Iya. Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 seperti itu. Kalau psikotropika ini masih ikut peraturan Kementerian Kesehatan. Betul. Gitu. Kalau bahan adiktif khusus di Surabaya aja sepertinya info kemarin sudah ada perda tentang rokok. Jadi di mana zona yang boleh merokok dan tidak. Seperti itu aja sih. Gitu. Perbedaannya di situ. Iya, oke. Penyalahgunaan narkoba. Ya. Jadi penyalahgunaan narkoba berarti sebenarnya narkoba itu tersusun dari barang-barang tersebut itu yang dikatakan penyalahgunaan karena memang disalahgunakan atau memang sebenarnya kalau jenis-jenis narkoba itu boleh hanya saja mungkin pada kadar yang tepat atau seperti apa itu? Iya betul. Memang dikatakan disalahgunakan karena memang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Oh, karena gitu. pada dasarnya narkoba ini Tersusunnya ada yang ya? legal dan ada yang ilegal seperti itu. Kalau yang legal? Kalau yang legal ini yang pasti yang tadi Ibu bilang boleh digunakan asal sesuai kadarnya dan atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun juga ada resep dokternya. Misalkan narkotika golongan 2 dan 3. Ini boleh Ibu digunakan sebagai pilihan terakhir seperti morfin. Nah, kalau habis biasanya ibu-ibu operasi sesar Iya, gitu betul. kan ada suntik obat biusnya itu ada kandungan morfinnya. Tapi ya itu tadi harus dengan dosis yang tepat dan diawasi oleh tenaga medis. Tapi kalau dia tidak lagi sakit pakai morfin ya itu namanya Sudah disalahgunakan. Bisa kena Masuk hukuman, kena undang-undang ya, Ibu ya. Oke, Ibu. Karena kan memang kalau di lingkungan kita dunia pendidikan pasti kan eratnya kan dengan siswa ya, Ibu ya. Nah, siswa ini kan belum tahu gitu. Betul. Mungkin sudah pernah dengar tentang narkotika itu apa, narkoba itu apa. Mungkin mereka juga taunya hanya sebatas itu gitu. Jadi mungkin mereka ada yang belum tahu tentang bentuknya seperti apa, terus mereka dampaknya seperti apa, terus ketika itu ditawarkan mereka cara menolaknya harus seperti apa, kan gitu Ibu PR ya. banget ya Bu ya. Iya memang. Ya, jadi memang BNN ini masih gencar Bu melakukan kita informasi dan edukasi, sosialisasi ke seluruh lini masyarakat, di lapisan masyarakat, baik itu masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja. Tapi ya BNN kan personilnya terbatas. Betul ya. Ibu, Jadi ya. kami juga punya bantuan dari relawan anti narkotika. Jadi di tiap sekolah itu kita himbau juga punya satgas anti narkoba sendiri. Jadi dari siswa untuk siswa gitu. Jadi gitu. mereka kalau biasanya siswa ke siswa kan lebih terbuka Bu ya, lebih terbuka, lebih santai ngobrolnya gitu mungkin. Jadi dari satgas tersebut diharapkan dia bisa menularkan informasi tentang bahaya narkoba ini ke teman-temannya di sekolah seperti itu. Gitu. Karena memang kan di anak-anak ini kan kadang saya sebagai guru BK pun sering dengar kata-kata apa itu sakau, apa itu nyimeng, ya kan, apa itu ngebong gitu. Nah, yang saya sendiri pun mau menjelaskan ke anak-anak sih sebenarnya bisa Ibu ya. Cuman kan kadang kita kalau tidak dari ahlinya sendiri pun juga mereka kita kan kurang percaya atau gitu. Mungkin Ibu kan di sini juga bisa lebih menjelaskan secara detail tentang narkoba itu seperti apa. Gitu. Ya itu istilah-istilah yang diciptakan sendiri oleh para pemakai ya. Pengedar ya. Memang kalau sakau ini sudah familiar ya, mungkin teman-teman juga tahu sakau.
biasanya kita plesetkan sakit karena dikau gitu ya. Oh gitu ya. Tapi dikaunya ini obat-obatan itu terkait dengan putau, obat-obatan. ganja. Karena kalau sako ini adalah gejala putus zat Ibu. Jadi kalau orang yang sudah ketergantungan kan memang harus terus pakai ya. Oh gitu. Tapi kalau dia tidak punya obat tersebut, dia akan mengalami sakau. Jadi badannya terasa sakit semua, menggigil, sampai keluar keringat dingin. Karena dia sudah tagihan, ini badan ini udah minta ingin dimasuki lagi narkotika, tapi dia nggak punya uang. Makanya itulah dari situ timbullah penyakit lain. Seperti apa ya, mencuri, menjamret, karena dia nggak punya uang untuk membeli barang tersebut ya Ibu ya, karena dia sudah kepepet. melakukan segala cara gitu. Selain sakau juga ada kebalikannya, OD overdosis ya. Nah itu kebalikannya, kelebihan dosis. Kalau dia badannya ini udah nggak kuat lagi, kan biasanya orang yang udah ketagihan itu kalau awalnya minum 1 butir, besok dikasih 1 itu nggak bisa nge-fly katanya Bu. Gitu, ceritanya seperti itu. Jadi mereka harus nambah lagi dosisnya. Oh iya, gitu. tapi itu kan juga tergantung dari situasi atau tubuhnya, kondisi ya. tubuhnya masing-masing. Kalau sudah nggak kuat, ya akhirnya timbul overdosis. Sama, itu tadi. Sakau dan OD kalau tidak segera ditolong oleh tenaga medis atau dibawa ke rumah sakit ya, semuanya akan berakhir ke kematian. Seperti itu. Gitu ya Ibu ya. Jadi untuk istilah sakau dan overdosis itu sendiri bisa ditujukan kepada pengguna lama ya Ibu ya. Jadi pengguna lama yang sudah memakai itu tadi ya. Kalau pengguna yang sudah rutin ya Ibu ya. Yang sudah ketergantungan biasanya akan menimbulkan efek sakau, overdosis itu tadi ya Ibu ya. Kalau bahasa kayak nyimeng gitu kan, nyimeng itu kan katanya dari penggunaan ganja itu. Kalau ngebong itu sabu. Nah seperti itu sih Bu. Jadi memang anak zaman sekarang itu kan bahasanya banyak ya Bu ya. Biasanya untuk mengelabui bapak ibu gurunya pakai kata sandi-sandi seperti itu. Iya betul sekali. Makanya. Jadi bapak ibunya juga harus gaul ya. Iya. Itulah yang harus dapat informasi yang jelas. Betul. Juga. Nah ini kan ada kata-kata darurat narkoba itu tadi ya Ibu ya. Di sini ada pertanyaan, kenapa narkoba di Indonesia itu sulit sekali untuk diberantas Ibu? Iya. Memang kalau kita bicara narkoba ya Bu, harus sudah lama ya, sudah ada. Jadi dulu sejarahnya ada narkotika itu memang dalam Perang Dunia Kedua itu yang jenis awal digunakan itu opium. Opium itu memang digunakan untuk mengobati luka perang. Oh gitu. Nah atau pada zaman dahulu digunakan untuk berburu binatang buas Bu. Jadi panahnya itu ada opiumnya, semacam obat bius. Gitu. Jadi barang binatang buruan yang kena panah itu bisa pingsan atau mati. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi, orangnya semakin pintar. Betul. Itulah banyak obat-obatan yang memang disalahgunakan seperti itu. Dan kenapa tadi Indonesia susah diberantas ya? Sampai ada kata-kata darurat narkoba. Prinsipnya gitu, narkoba ini sama dengan prinsip ekonomi Bu. Jadi mungkin di sini adik-adik SMK ada jurusan ekonomi. Iya betul, ada jurusan akuntansi. Dimana masih ada permintaan, di situ juga makin banyak penawaran ya. Jadi sama, kalau masih ada yang beli narkoba, ya pasti masih banyak yang jual Ibu. Nah, tapi kalau dari kita atau dari generasi muda sudah punya ketahanan diri yang kuat untuk tidak menggunakan narkoba, siapa yang akan beli narkoba? Nggak ada kan? Nggak ada. Seperti itu. Makanya kita berusaha memberantasnya dari bawah dulu. Betul, ya Ibu ya. Dan faktor pendorong remaja ini mengkonsumsi narkoba itu juga banyak macamnya Ibu. Jadi dari faktor keluarga. Mohon maaf, mungkin keluarganya broken home. Itu juga bisa menyulut dia akhirnya menggunakan pergaulannya salah, dia kurang perhatian dari orang tuanya, itu bisa pertemanan, nah itu salah, dia lingkungan sering keluar malam, nah seperti itu. Jadi banyak faktor, masyarakat juga mempengaruhi. Sekarang kan banyak warnet, warkop yang buka 24 jam. Betul, nah, kita nggak tahu nih di warnet itu siapa aja. Juga kan nggak mungkin di warnet itu memantau semua yang datang di situ. Betul, ya Ibu yang ya. nongkrong dari mana aja, itu kan kita juga nggak tahu. Iya betul sekali. Nah kalau kira-kira kalau di prosentase nih Bu, antara yang darurat narkoba saat ini dengan darurat narkoba yang sebelumnya, kira-kira
Persentase narkoba itu sendiri sudah turun ataukah malah berkembang, Ibu? Ya, kalau dari datanya Kota Surabaya, Bu ya, saya Iya. bilang Kota Surabaya. Kalau katanya dia bilang, oh pandemi ini sepi. Enggak ya, Bu? Malah banyak, Bu. Karena apa? Faktor kita tahu ya, pandemi ini ekonomi kita turun ya. Jadi banyak masyarakat juga yang terkena PHK, ya kan? Tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya. Mereka kesulitan ekonomi. Akhirnya apa jalan pintasnya? Banyak pengedar atau bandar yang mengiming-imingi banyak apa ya, dikasih upah lah, Ibu ya. Kalau kurir itu kan dapat upah Dapat, untuk iya, mengantarkan, dapat, iya, betul. seperti itu. Apalagi pengedarnya jual berapa nanti dapatnya segini. Nah, karena kerjanya gampang ya, dapat uangnya cepat ya, siapa yang tidak tergiur? Betul. Seperti itu. Betul Itu, sekali. Persentasinya bertambah Ya kalau untuk saat untuk ini. masa pandemi sekarang, pandemi. terakhir 2021 kemarin ya. Yang harusnya kita pikir itu sudah berkurang karena Iya. kan memang masyarakat juga jarang bersosialisasi ya, Bu ya. Tapi ternyata datanya malah bertambah. Iya, karena faktor ekonomi ini juga yang Semakin ini ya, Ibu termasuk ya. yang mempengaruhi. Oh Betul. gitu ya. Oke Ibu, ini kita mau lihat video dulu, boleh ya? Video Oke. yang kita lihat videonya. Anak-anak yang berkomentar atau mengungkapkan pendapatnya tentang narkoba. Boleh tanya nggak namanya siapa? Boleh, nama saya Muhammad Agus Ivan, alumni dari SMK Pamiyata. Kita lagi wawancara nih Kak, boleh kan? Boleh. Mau tanya, apa sih yang Kakak tahu tentang narkoba? Tentang narkoba, ya, obat-obatan terlarang, alkohol, termasuk di sisa-sisa itu juga rokok itu juga termasuk karena yang mengandung kafein. Jadi kafein bukan sedikit. Apakah ada orang di sekitar lingkungan Kakak yang kecanduan obat terlarang? Ada, termasuk teman saya sekelas, tapi saya nggak mau menyebutkan namanya. Dan nggak usah disebutkan. Menurut Kakak, apa yang menyebabkan mereka bisa kecanduan narkoba? Ya, mungkin dari efek dari narkoba itu sendiri, efeknya enak apa nggak tahu. Kecanduan gitu ya Kak? Kenapa mencoba? Ya udah Kak, kalau gitu makasih ya Kak. Sudah. Halo Kak, jadi kita mau wawancara nih. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Nama aku Rima Nuraini, bisa dipanggil Rima. Kak mau tanya nih, apa yang Kakak tahu tentang narkoba? Narkoba itu kayak sesuatu yang haram. Apakah yang ada di sekitar lingkungan Kakak yang membuat yang kecanduan narkoba? Ya mungkin pasti ada, tapi ya nggak terlihat. Jadi dia tuh memakainya tuh pasti akan Sembunyi-sembunyi gitu ya Kak? Menurut Kakak, apa yang menyebabkan mereka bisa kecanduan narkoba? kebanyakan sih yang narkoba itu kan banyak yang bilang itu enak rasanya. Jadi kecanduan ya kayak rokok gitu. Oh, rokok itu bisa kecanduan? Ya bisa. Sepertinya. Ya udah Kak, kalau gitu makasih ya Kak. Sudah meluangkan waktunya. Dadah. Kembali lagi nih sudah. Cuman 2 orang ya. Iya, cuma 2. Oke Ibu, ini tadi sekilas sudah kita lihat tanggapan dari anak-anak muda zaman Iya. sekarang ini ya. Yang katanya narkoba itu haram, yang katanya narkoba itu enak, bisa bikin kecanduan. Jadi paling tidak kita bisa menilai dari anak-anak, ternyata di pikirannya anak-anak itu narkoba itu enak, Ibu. Gitu. Bener apa enggak sih Bu, narkoba itu enak, Bu? Iya. Memang kalau tanya langsung ke saya kan juga nggak pakai Iya, ya. betul Ibu. Tapi Jadi memang Ibu, beberapa teman kan ada yang merupakan seorang mantan pecandu. Iya. Memang testimoninya atau pengakuan mereka enaknya itu hanya di awal aja. enaknya hanya di Hanya awal. sesaat di awal saja, karena memang dia mencoba itu karena penasaran. Pertama pasti itu. Coba-cobanya karena penasaran. Karena penasaran ataupun ditawarin temennya, ini ikut-ikutan. Iya. Nah, Tidak enak ngeplaynya gitu ya. ya cuman
kali aja itu, habis itu dia merasakan ketagihan lah. Dari ketagihan itulah akan timbul sakau itu tadi, badan sakit semua. Mana enaknya di situ? Apalagi kalau sudah, mohon maaf, tertangkap pihak yang berwajib, nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya, iya. Iya, karena memang anak muda zaman sekarang itu kan, ya itu tadi mudah terpengaruh, ya dari Sungkan sama pergaulan. teman juga bisa ya Ibu ya. Kalau nggak mengikutin, nanti dikirain nggak mau berteman. Betul, nggak gaul. Iya, nggak gaul, nggak keren. Nah itu memang Nggak keren. stigma yang atau pemandangan yang perlu kita ubah. Kita ubah, betul sekali. Nggak ngerokok, nggak laki. Nah, itu kan juga masih banyak sekarang seperti itu, Bu ya. Iya. Untuk saat ini, kalau kita ingin mengetahui ciri-ciri pemakai narkoba itu gimana? Jadi memang kalau ciri-ciri masih dari di taraf coba-coba, itu memang awalnya dari segi psikisnya itu dia 3 ong, Bu. Biasanya kita tahu tandanya itu 3 ong. 3 ong. Suka bohong. Oh gitu. Oke. Sering nyolong. Oh, iya. Dan suka bengong. Nah, jadi mungkin kalau di kelas Ibu ya sebagai guru BK, kan pasti guru BK ini yang lebih lebih dekat ya dengan siswa, anak-anak. lebih ini. Tahu nih perubahan anak ini kok biasanya nggak seperti itu. Nah, ini harus yang lebih aware Ibu gitu. Dan untuk yang kalau sudah ketergantungan rutin itu pasti terlihat sekali dari matanya ini cekung. Nah, kalaupun dia menggunakan narkoba yang untuk suntik ya, penasun, penggunaan jarum suntik, itu biasanya dia akan menutupi tubuhnya. Jadi pakai jaket, pakai kacamata seperti itu. Jalannya itu juga nggak bisa. Berbeda ya Ibu ya. Iya, kayak orang normal ya, kayak anak yang orang mabuk itu Bu, sempoyongan jalannya. Kalau diajak ngomong susah nyambungnya. Iya, betul-betul. Itu sih rata-rata seperti itu. Rata-rata Karena yang seperti itu. pertama kali diserang oleh narkoba kalau sudah masuk ke tubuh itu otak. Sel saraf otak itu akan terganggu atau putus karena narkoba Ketergantungan tersebut. narkoba Apapun ini tadi jenisnya. dia. Apapun jenisnya. Termasuk ngelem, Ngelem juga. flu, itu juga menyerang otak. Oh gitu. Kalau anak-anak itu nggak kecanduan ganja atau sabu, tapi dia kecanduan pil koplo, Pil koplo. sama bahayanya Bu. Dampaknya juga sama. Oh, iya. Kasian jadi saya itu. Monggo kadang. bisa diminum Oh, terlebih dahulu biar kita tidak terlalu tegang Iya, Ibu, membahas tentang Iya, narkoba. kalau bahas tentang anak-anak apa sudah masih kecil, sudah Berani kecanduan mencoba, itu sudah kasihan kecanduan, sebenarnya, Bu. sangat kasihan Ibu Nah. sebenarnya gitu. Monggo Iya, bisa diminum silakan, terlebih Ibu. dahulu. Nah, alhamdulillah ya Ibu ya. Enak tehnya. Enak tehnya, betul. Kita tadi membahas tentang pil koplo Ibu. Yang familiar ya, yang Benar. familiar di Harganya murah kalangan di kalangan siswa-siswa ini ya. Itu ada namanya pil double L. Benar, pil anjing kalau Pil dibilang, anjing iya. katanya, ada saya ngomongnya ya pil anjing gila Iya. karena Karena yang memang awalnya Iya. pil LL ini untuk mengobati anjing gila, penyakit anjing gila, rabies, Oh, gitu, gitu. yang tremor. untuk Memang, menenangkan ya. Untuk memang awalnya itu kan dijual Ibu di apotek, tapi harus dengan resep. Tapi karena dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya ya terbatas. Dan biasanya pil koplo yang dijual bebas sama pengedar itu tidak sama bahannya dengan yang dijual di apotek. Di apotek. Betul. Oh gitu. Karena itu ya malah yang lebih berbahaya. Yang dijual pribadi ini ya Ibu Iya, ya, karena memang dosisnya dia kan enggak. Pengedar ini bikin sendiri bandar pil koplo ini. Oh gitu. Dari obat nyamuk campur kabur baru, semung terigu gitu. Kan sekarang kan apalagi harganya kan murah Bu. Iya. Jadi anak-anak dengan Satu uang poket. saku, ya dengan uang Sangat sakunya, ramah di kantong untuk anak-anak Ibu, benar. Iya. Tuh dengerin ya, pil double L itu sangat nggak bagus karena memang kandungannya itu dari bermacam-macam zat yang berbahaya ya. Jadi itu sebenarnya itu pilnya itu untuk anjing, bukan untuk betul. manusia. Jadi Betul. kalau kalian mau memakai pil double L, tolong dipikir terlebih dahulu ya, kalian manusia ataukah hewan itu ya. Oke, monggo dilanjut Ibu. Jadi kan memang itu yang terjadi di kalangan Betul. kita Ibu. Saya juga sering kali menyadarkan ke anak-anak, tolonglah pakai obat yang memang semestinya, kalau memang kamu sakit belilah di apotek. Betul. Jadi anak-anak kadang tuh bisa mengambil jalan pintas Ibu. Gitu. Jadi lagi stres, lagi apa? Kadang itu oskadon, Iya. tapi diminum sama apa? Extra jos atau Iya, apa? dicampur. Nah, dicampur-campur Biasanya juga- dioplos seperti itu.
Itu juga komik, termasuk obat penyalahgunaan batuk. berarti Iya, ya Ibu benar. ya. Memang Bu ya, obat saya bilang kalau obat digunakan dengan sebagaimana mestinya, kan ada tuh Iya. di aturan obatnya. Iya, ada dosis Iya, aturan tapi pakai. kalau anak-anak ini sudah mulai nyaman menggunakan obat itu, dipakai sesuai dosis itu kadang nggak kerasa karena dia memang ingin merasakan level tersendiri. Kalau saya sebut merek aja ya, obat batuk Comix itu kalau di anak-anak itu kalau mereka yang sudah ketagihan ya Bu, bisa konsumsi sampai 5-10 bungkus sekali minum. Itu kan yang namanya penyalahgunaan obat. Betul. Nah, saya juga nggak tahu efeknya Iya, gimana itu. Efeknya gimana itu ya Bu ya? Itu kalau ada, saya baca berita itu mereka makainya secara berjamaah Bu, berkelompok. Nah, bisa ada yang sampai pingsan kalau sampai overdosis. Seperti itu. Karena kan di dalam obat-obatan itu juga ada kandungan zat kimia, zat aditifnya juga ya Ibu ya. Nah, dampaknya Ibu, dampaknya ketika kita sudah menggunakan narkoba, kira-kira bisa menyebabkan penyakit apa Ibu? Dampak narkoba itu sangat kompleks ya Ibu. Iya. Jadi kalau tadi efeknya untuk terutama memang otak, tapi seluruh tubuh akan digerogoti oleh narkoba itu. Dan dampaknya ini selain dampak fisik, yang pastinya tergantung fisiknya sih. Ada yang pemakai itu masih terlihat seger ya Bu, gendut gitu ya, kayak Nunung itu kan, beliau kan juga dulu tertangkap karena pakai sabu. Iya. Nah, ada juga pengguna yang memakai narkoba akhirnya jadi kurus kering. Seperti Nia Ramadhani itu ya, kan betul. kita terlihat sendiri karena aura mukanya. Betul sekali. Iya, apa kopong gitu ya Bu ya. Jadi nggak seger, nggak tembem kayak saya. Gitu ya. Dampak ke keluarga juga pasti mempengaruhi. Bu. Nah, orang tua ini yang pasti sangat kecewa kalau anaknya ini terlibat dari narkoba. Tapi ada juga Ibu, mohon maaf, beberapa kasus dari Satpol PP yang diantarkan ke BNN membawa anak korban penyalahguna. Ini ada memang beberapa orang tua yang sudah waleh itu angkat tangan ya. Betul. Sudah tidak mau tahu urusan anaknya. Betul. Gitu aku saking nakalin kayak gitu loh Bu. Memang itu kita nggak bisa menyalahkan siapa yang salah. Tapi di sini memang harus kita terbuka untuk memang kalau dia masih korban, ayolah kita bareng-bareng sama mengentas itu untuk semua. menyelamatkan dia, mengikuti program rehab atau konseling. Nah, paling tidak perhatian dulu ya Ibu ya. Benar. Dari lingkungan keluarga, support dari keluarga itu yang memang dipentingkan. Iya. Yang diharapkan oleh pecandu. Betul sekali. Kira-kira narkoba itu bisa untuk menularkan HIV atau AIDS tidak Bu? Bisa banget. Bisa banget kalau ya. yang tadi saya bilang penasun ya, pemakaian jarum suntik ya. Betul. Kalau pecandu jarum suntik yang pakai jarum suntik ini, dia biasanya pakainya nggak sendirian Bu. Itu tadi satu jarum suntik ya Ibu ya. Nah, dari gantian jarum suntik itulah kita kan nggak tahu si A ini virus HIV-nya aktif enggak. Kan bisa menular lewat darah. Oh gitu. Iya, itu bisa sangat terjadi ya untuk HIV AIDS itu ya. Betul. Nah, ini kan ada pertanyaan tentang ganja Ibu. Kalau ganja ini sebenarnya nama biologisnya itu apa Ibu? Cannabis sativa. Cannabis sativa itu nama ya. biologisnya itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk dunia kedokteran ya Ibu ya. Kalau untuk ganja memang lagi polemik ya, lagi trending ini ya. Nah, karena lagi kan trending di dunia, nggak hanya di Indonesia. Iya, di yang akhir-akhir ini saya dengarkan dengar-dengar nih mau dilegalkan untuk ganja itu sendiri. Gimana jadi Ibu? memang cannabis sativa atau ganja ini bisa disebut sebagai tanaman tumbuh ajaib. Karena memang ganja ini kan alami Bu ya. Iya, tumbuh nggak ditanam, ada yang memang sengaja menanam. Tapi ada yang memang dia tumbuh liar di dalam hutan, memang masih banyak di daerah Aceh. Jadi masih PR-nya BNN beserta Pemprov Aceh, Bea Cukai itu masih terus mencari lahan-lahan ganja yang tersebar di daerah sana, seperti itu Ibu. Lalu polemiknya apa? Nah, kalau di Indonesia secara tegas masih tidak legal atau belum diperbolehkan untuk dikonsumsi sembarangan. Ya, karena masih ada di dalam Undang-Undang 35 nomor 35 tahun 2009 tentang ganja. Tapi kalau memang di luar negeri kayak seperti kemarin yang lagi viral itu kan di Thailand, dia legal. Akhirnya apa? Banyak remaja yang
OD, overdosis, karena tidak dia memakainya tuh tidak sebagaimana mestinya. Mungkin kalau di Indonesia ganja itu termasuk golongan 1, Ibu. Betul. Dia hanya boleh untuk pengembangan iptek saja, ilmu pengetahuan saja. Itu pun harus ada izin dari Kementerian Kesehatan. Tapi kalau di luar negeri memang mereka mempunyai kebijakan masing-masing ya Ibu, seperti itu. Ada juga beberapa negara mungkin seperti Australia kalau tidak salah, itu memang boleh menggunakan ganja, tapi tidak sembarangan, diatur. Tetap harus ada izinnya mungkin ya Ibu ada ya. izinnya, atas dasar apa, pakai seperti itu. Tidak sembarangan. Kalau sembarangan ya pasti efeknya sampingnya bisa halusinasi, ya bisa sampai dia bunuh diri pun, halusinasi kan bisa timbul bermacam-macam. Ya sesuai dengan dia berpikirnya tentang apa. Seperti itu. Karena halusinasi itu sendiri juga muncul karena efek dari pemakaian narkoba ya Ibu ya. Jadi mereka bisa berhalusinasi apapun di luar kesadarannya mereka, seperti itu ya. Oke. Terus kalau untuk minuman keras Ibu, apakah itu juga bisa digolongkan menjadi narkoba juga, jenis narkoba? Miras kan masuk bahan adiktif. Bahan adiktif jadi ya. Dia masuk kategori narkoba tapi bukan narkoba. narkotika. Ya, karena memang di Indonesia sendiri pun ada aturan tentang penggunaan miras. Kan kalau di bawah 17 tahun nggak boleh tuh Bu ya, Nggak boleh. konsumsi ya. Seperti itu. Dan juga beberapa warung ataupun tempat hiburan malam itu harus ada izinnya kalau menjual miras. Tidak boleh sembarangan. Kadar alkoholnya berapa persen itu juga harus sudah ada aturannya ya Ibu ya. Jadi yang saat ini banyak beredar di supermarket itu berarti sudah legal, ada izinnya. Legal, ada izinnya ya Ibu. Biasanya ya. kadarnya di bawah 5% untuk alkoholnya. Betul. Oh gitu. Oke. Nah, ini kan remaja saat ini. Remaja kita itu kan menjadi sasaran empuk ya. Untuk generasi penerus pemakai narkoba ini ya. Bagi mereka-mereka yang mengedarkan. Gitu kan ya Bu ya. Nah, saya tuh ingin tahu gimana caranya supaya anak-anak ini sadar. Ayolah, kita tolak bersama-sama. Jangan pernah untuk mencoba-coba. Gitu. Cara menolaknya mungkin Ibu punya saran atau gimana untuk anak-anak, jangan sampai kita terjerumus dalam kata coba-coba itu coba-coba ya. Karena kata coba itu memang penasaran iya. Jadi memang BNN 2-3 tahun ini, termasuk tahun ini itu punya program ketahanan diri remaja itu. Jadi memang kita melatih beberapa remaja ini untuk membuat mereka bagaimana sih cara menolak narkoba. Jadi awalnya itu kita sebagai remaja itu harus tahu dulu diri kita ini seperti apa. Jadi ada yang namanya self regulation atau regulasi diri. Kita harus mampu mengontrol emosi. Sebagai remaja kan biasanya emosinya meledak-ledak ya Bu. Betul sekali. Terus sering ikut-ikutan. Masih labil juga. Seperti itu. Iya. Itu kita harus tahu regulasi diri kita, kemampuan kita seperti apa. Lalu yang kedua, remaja itu juga harus punya sikap asertif. Asertif ini tegas. Nah, kalau masih menye-menye gitu ya, ragu-ragu, malu-malu, ya itu bandar atau pengedar gampang banget mempengaruhi. Mudah sekali. Iya, jadi remaja itu harus tegas. Kalau kamu tidak mau merokok, tahu kalau rokok itu berbahaya, tahu kalau sabu itu berbahaya, ya sudah, tidak usah ikut-ikutan atau apalagi berteman dengan anak yang nyabu, anak yang pemakai ya Ibu ya, yang seperti itu. Jadi kita harus tegas menolak, apalagi misalkan kalau ada PR seperti itu ya, biasanya ada PR atau tugas sekolah, ini temennya ngajak ke mall. Betul. Kadang kan nanti aja deh kerjain tugasnya, kita lebih ikut ke teman. Seperti itu. Padahal dari dalam dirinya dia sudah menolak, nggak pingin ikut. Jadi kita intinya harus tegas ya Ibu ya. Betul, harus punya sifat asertif atau tegas untuk menolak atau tegas berkata tidak. Betul. Lalu yang ketiga adalah harus punya sikap reaching out. Reaching out ini pencapaian diri. Jadi tujuan remaja ini harus punya tujuan. Dia mau lulus SMA ini mau kemana? Mau kuliah, mau kerja, mau nikah gitu ya. Tapi jangan ya. Jangan nikah di usia dini ya Bu ya. Seperti itu. Jadi mungkin harus ada yang mau nikah di usia dini, mungkin ada, cuman iya gitu. Seperti itu. Oke. Dalam taraf coba-coba itu tadi sebenarnya juga
sangat ini sekali ya Bu ya. Makanya kan mungkin logonya dari pemerintah sendiri katakan tidak Betul. untuk narkoba. Jadi Katakan tidak dan lawan. Sekarang ditambah, Bu. Kita ditambah harus lawan ya, lawan. betul sekali. Jadi tidak hanya tidak atau menolak, stop, tapi kita stop, harus melawan juga, melawan. ikut berpartisipasi Betul. juga berarti ya terhadap lingkungan teman-temannya mungkin yang masih menjadi pemakai narkoba. Iya, syukur-syukur kalau kita bisa menjadi tolak ukur ataupun energi positif dalam lingkungan kita. Nah, jadi kalau ada temennya yang pakai apa ngerokok, bisa dientaskan itu ya, Iya. ikut ke dalam kegiatan yang positif. Tapi kalau dia atau temannya ini sudah tidak mau diberitahu, sudah bebal lah ya katakanlah Bebal. itu ya, lebih baik sudah kita menghindar saja daripada kita yang ikut terjerumus. Betul, memberi kesibukan mungkin salah satunya juga ya Bu ya. Benar, banyak Jadi aktivitas anak-anak positif. harus banyak aktivitas juga ya Bu ya. Iya, Jadi nggak iya. hanya melulu tentang pertemanan juga, karena memang kalau pertemanannya positif sih oke-oke saja. Tapi kalau pertemanannya negatif, ya Itu yang susah ya. susah untuk ininya. Iya, tapi zaman sekarang kan banyak banget Bu ya kegiatan-kegiatan positif baru. Betul, Ya kita nggak bersyukur ada pandemi ya, tapi ada hikmahnya. betul. Muncul youtuber baru, Betul. vlogger, influencer kan sekarang. Iya, betul. Sekarang kita tahu banyak ya Iya, di betul sekali. Instagram, di TikTok, di Twitter. Nah, banyak sekali remaja-remaja yang aktif, bakatnya itu keluar semua di situ. Iya, betul sekali. Nah, ini salah satunya juga teman-teman dari Boys ini juga, Iya. karena kan mereka, Apa namanya boys? ya namanya Dosnya mana Boys. dosnya? Singkatan Oh, Ibu, singkatan. ya Sorry. jadi broadcaster, official YouTuber, Oke, broadcaster, sekolah official itu. sekolah. Nah, mereka ini jadi anak-anak yang positif ini Bu, lingkungannya. Bikin podcast sendiri. Bikin Nah, podcast ini kan juga sendiri. merupakan salah satu kesibukan mereka, daripada bengong aja pulang sekolah. Betul ngapain sekali, gitu ya. betul. Setelah sekolah pulang di rumah tidur nggak Nah, ngapa-ngapain. Nah, iya. jadi mereka bikin kegiatan yang positif. Juga menambah wawasan. Juga menambah itu yang wawasan. penting sekali. Betul. Nah, untuk yang ini Bu, kegiatan selanjutnya mungkin bisa dari teman-teman sekalian ada sesi tanya jawab. Boleh Ibu? Kita buka Boleh, untuk silakan. sesi tanya jawab ya dari Silakan. teman-teman sekalian. Ada yang bertanya dari audiens? Ya, ada. Ada? Oke, silakan pertanyaannya. Berdiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indi. Saya siswi dari SMK Poliatan. Saya Indi. mau menanyakan Indi. mengenai seperti apa strategi BNN dalam rangka mensosialisasikan bahaya narkoba untuk mengurangi angka penggunaan narkoba. Terima kasih. Iya. Oke. Bisa langsung Langsung dijawab? dijawab. Boleh Iya. Ibu. Bagus pertanyaannya, makasih ya Indi ya. Jadi BNN memang tugasnya melakukan sosialisasi ya, atau pencegahan salah satunya, termasuk di seksi saya. Jadi saya ini di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ibu. Jadi selain sosialisasi ke sekolah, lalu lingkungan pekerja, kita juga ada yang namanya bimbingan teknis Bimbingan atau teknis. membentuk penggiat dan relawan anti narkoba. Nah, selain itu dengan adanya kecanggihan teknologi, kita punya strategi juga soft power approach namanya kalau di BNN itu Bu, dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial. Jadi kami BNN juga punya Instagram, juga punya YouTube, juga punya podcast. Jadi untuk mengedukasi anak muda. zaman Kan kalau sosialisasi doang ngomong, dan kan dengar bosan ya Bu, nih, Bu. anak-anak zaman sekarang. Betul sekali. Ya kita bisa Mungkin dari kegiatan sosialisasinya, ya. Iya, kita sosialisasinya lewat podcast seperti ini juga ada. Kapan-kapan kita bisa kolaborasi nih. Boleh, di kantor Ibu. saya gantian Boleh ya. sekali, boleh. Nah, Gimana? itu. Kru Boys siap? Oh, siap sekali mereka di sini, Bu. Monggo. Iya, selain itu di Instagram, kita juga ada Instagram @info_bnn_kota_surabaya. Di situ juga banyak informasi yang bisa masyarakat luas akses secara gratis. Ada websitenya juga seperti itu. Itu sih Bu, rata-rata seperti itu. Kita juga sering mengadakan lomba-lomba, jadi seperti lomba paduan suara. Jadi nggak melulu hal-hal yang ngeri ya Kaitan kalau ngeri, BNN ya. ya. Jadi Ngeri, dampak, lomba gejala senam gitu aja. bersinar, ya lomba TikTok itu juga kita kadang mengadakan kalau ada peringatan hari ulang tahun atau seperti besok ini ada Hari Anti Narkotika Internasional. Kita mengadakan senam bersinar Senam bersinar. bersama Wali Kota Surabaya. Pesertanya bisa umum atau hanya untuk Pesertanya kalangan siswa?
sama besok khusus? ini kebetulan dari kader Dari kader aja. Surabaya saya dan relawan anti narkoba aja 30.000 soalnya sudah di sana Bu. Jadi kalau umum dibuka takutnya nggak cukup Nggak tuh cukup gornya. tempatnya. Iya, Iya, betul-betul gitu. sekali. Tapi kita juga membuka pintu kok kalau sekolah mau mengadakan pentas seni, itu mau mengundang kami untuk mengisi itu bisa banget gitu. Iya. Sekarang juga anak muda bisa diselipkan kayak pantun Jawa itu apa namanya? Parian tentang oh, iya. narkoba itu bisa. Stand up komedi tentang narkoba itu kan juga bisa masuk karena Nah, kan ini memang masih mulai dipelajari nih sama saya Bu. gitu ya. Iya. Nah, ini kan strategi BNN dalam mengurangi narkoba salah satunya seperti itu ya Bu ya. Seperti di sekolah itu kapan udah beberapa tahun yang lalu itu juga ada tes. Tes Jadi urin. tes urin. Betul. Ya, tes urin secara gratis untuk beberapa siswa kita, Ibu. Jadi mungkin itu juga salah satunya Iya. strategi dalam mengurangi ini ya Bu ya, tingkat Deteksi pertumbuhan dini, betul. narkoba. Betul. Gitu Kalau ya, tes Bu. urin itu memang screening awal aja ya. Screening Ibu. awal. Jadi biasanya memang guru-guru ataupun dari pihak sekolah itu kan yang sudah tahu nih mana sih anak yang memang dicurigai. Dicurigai. Kalau betul. memang sudah itu ada dalam program BNN juga berarti ada ya Ibu juga ya? Ibu, tapi untuk alat tes urin biasanya kita kerjasama dengan dinas kesehatan Oh, gitu. atau puskesmas setempat seperti itu. Karena memang kalau memang masih dalam tahap coba-coba, biasanya si pengguna narkoba yang coba-coba ini masih untuk dikonseling itu masih bisa dia mengaku tanpa tes urin. Tapi kalau memang bapak ibu gurunya sudah sudah jelas ataupun dia pasti Sudah ya, pasti ini pemakai, paham ya. akan kita bantu untuk screening tes urin tersebut. Oh, ya. Untuk pertanyaan berikutnya? Ada lagi? Oh ya, ada lagi dari Mbak siapa ini? Silakan. Perkenalkan, nama saya Asmi dari TKP 2 Pak Pemilihan. Saya mau tanya ini Hilang kayaknya. Pertanyaannya adalah apel ekstasi berbentuk seperti dokumen karena adanya tanda tanya dalam dan apakah Iya. dokumennya itu dekat sendiri atau apa? Oke. Iya. Oke. Sebelum kita membahas tentang pil ekstasi yang bergambar lucu-lucu itu tadi ya. Oh, saya baru juga tahu itu ada yang bergambar Doraemon, ada yang bergambar apa aja itu tadi. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin ada? Oke, yang lanjut. Perkenalkan, nama saya Ruby Jamalia dari Sri SMK Pagaitan Surabaya. Saya mau tanya Iya. jadi anggota BNN. Cara jadi anggota BNN ya. Berarti ini tertarik ya, tertarik sekali dengan pemberantasan Betul. narkoba. Jadi mbaknya mungkin bisa gimana kiat-kiatnya supaya bisa lolos menjadi anggota BNN ya. Oke Ibu Rahmatika. Ya. Yang pertanyaan pertama tadi pil ekstasi nih Bu. Kenapa pil ekstasi itu dibuat sedemikian rupa lucunya, bentuk-bentuknya, ada simbol kodenya ada- ya. mungkin ada simbol kodenya atau gimana gitu. Nanti kalian nyari lagi simbol ini apa gitu ya, jangan ya. Memang untuk pengetahuan aja. Tapi memang kenapa pil ekstasi ini bentuknya warna-warni, ada simbol-simbolnya, itu tidak ada sih, tidak ada kode tertentu atau artinya. Itu hanya memang pure biar pengedar ini maksud saya mangsanya pengedar ini tergiur atau mau untuk mencoba karena tertarik, apalagi yang masih anak-anak, masih remaja, SMP, SD gitu loh Bu ya. Kalau ditawarin ada gambarnya lucu-lucu kan Dipikir itu pasti permen tertarik, mungkin ya itu. bener, apalagi warna-warni. Jadi memang tidak ada arti tersendiri dari kode-kode tersebut. Hanya untuk biar menarik saja ya Bener, Bu sama ya. kayak sekarang itu ada namanya LSD. LSD itu bentuknya seperti perangko gitu loh Bu, Oh, lembaran tipis. Iya. Itu juga warna-warni kayak kartun malah gambarnya di depannya itu. Itu tinggal dimakan. ditempel di lidah, itu dia bisa lumer sendiri. Kayak permen yang apa? Dingin itu ya Bu ya Iya, biasanya. min ya. Apa? Min itu Min, ya. tapi Oh, kalau seperti min itu. itu kan
tipis, Lembaran tipis. bening ya. Iya, betul. Nah, kalau yang LSD ini dia banyak gambarnya. Banyak gambarnya. Itu Jadi memang macam-macam narkoba ini dibentuk sedemikian rupa itu supaya agar biar menarik ya. iya Banyak menarik yang remaja ini untuk konsumsi, Konsumsi. nggak takut untuk takut. membeli. Kalau seperti obat kan mereka ragu ya. Jadi yang berita-berita zaman dulu itu kan sering kita dengar kayak pulpen baunya wangi, Wangi, gitu ya, katanya zaman itu saya ada SD narkobanya itu banyak. itu kan. Terus apa permen-permen lucu-lucu warna-warni itu katanya juga ada narkobanya, itu gimana? Iya. Betul atau Memang gimana? kalau narkoba masuk ke dalam makanan minuman itu ada tapi ya. tidak bisa kita lihat kasat mata Dengan ini kasat Bu. mata, Iya, ya. jadi nggak misalkan nih makanan brownies coklat merek A dan yang merek B, yang A ini ada campuran narkotika, yang B tidak ada. Ini kita nggak bisa Nggak dilihat bisa dari ya, Bu. luar. Harus di laboratoriumkan dulu Dicek atau dulu ya. memang Bu, ya. konsumsi dulu seperti itu. Ada Jadi efek memang apanya? anak-anak zaman sekarang harus lebih hati-hati untuk konsumsi makanan-makanan yang dijual di luar sana yang mereknya tidak familiar, tidak ada Belum izin ber-BPOM edarnya, gitu juga ya, Bu, ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini gimana Ibu cara jadi anggota BNN ini? Iya, caranya Sepertinya mudah dari siswa banget. kita tertarik ini jadi Iya. penerusnya Ibu ini. Jadi BNN itu terdiri dari beberapa unsur anggotanya Bu ya. Jadi ada yang ASN, seperti saya alhamdulillah sudah PNS. Ada yang dari kepolisian ditugaskan di BNN. di BNN. Ya ada juga TNI ada, tapi masih minim. Dan ada juga yang masih tenaga kontrak atau PPNPN, pegawai pemerintah PPLPN. non pegawai negeri. Oh gitu. Nah, kalau untuk menjadi Seperti honorer bukan? Iya, betul. Oh, seperti honorer. kalau untuk ASN ya kita tahu harus ikut tes. tes CPNS dulu. Harus ikut tes CPNS. Kalau BNN kan lembaga pusat, jadi harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia. Masuk saya dulu tanda tangan 5 tahun, Kupang sanggup gitu ya. tidak untuk Oh. pindah-pindah. Gitu. Tapi Yang kan dari alhamdulillah Kupang saya ya? dapatnya Di akhirnya ke Surabaya. Surabaya, Oh, karena iya. yang keterima di Surabaya dia mengundurkan diri. Oh, gitu. Jadi rezeki saya di sini. Oh, Kalau bisa nggak ya, gitu Bu, saya ya? di Kupang. itu kalau ASN dan Polri kan ada tesnya. Tapi kalau untuk tenaga honorer kita biasanya ada rekrutmen. rekrutmennya ya. Kita buka Rekrutmen itu untuk umum. biasanya dibuka 1 tahun sekali atau gimana Bu? Biasanya kita kontraknya memang per tahun. Per tahun, Kalaupun ya. ada yang tidak diteruskan kontraknya, ya pasti kita akan open recruitment. Open recruit. Oke. Bisa dicoba bagi yang Ya, ingin mulai sekarang menjadi belajar. penerus. Iya, betul. Belajar untuk lolos tes CPNS. Betul. Nanti mungkin bisa dibalik ini atau bisa setelah podcast ini tanya-tanya lebih lanjut tentang apa sih materinya biasanya ya. Yang dipertanyakan nanti ketika ada tes rekrutmen menjadi anggota BNN. Iya. Ya. Oke Ibu, kita boleh kembali lagi sebentar ya Ibu ya ke sanksinya Ibu. Sanksi pemakai dan pengedar. Seperti kita ketahui kan pemakai itu beda Betul. dengan pengedar, ya karena sanksinya sepertinya apa sih Bu? Kalau memang bisa dikatakan berbeda, jadi apakah jenis sanksinya juga berbeda atau gimana? Iya. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika itu juga dijelaskan Bu, ada pasal-pasal yang mengatur tentang pecandu atau pemakai, tentang rehabilitasi itu di pasal 54. Jadi korban penyalahgunaan wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Kalau untuk pengedar ya, pengedar ataupun bandar itu Betul. ada di pasal 111 sampai 116. Jadi kalau di garis bawah ya Bu, kalau yang rehabilitasi ini harus atau hanya untuk pemakai saja. Dia tidak menjual ya, Iya. dan tidak sebagai Menawarkan. kurir, Oh, gitu. dan juga tidak sebagai bandar. Nah, itu bisa hanya rehabilitasi. Tapi kalau dia pakai juga jual, nah ini bisa kena pasal yang pengedar ini Pengedar, tadi, seperti itu. Tapi di Surabaya, enggak di Surabaya aja ya, di Indonesia ini juga ada yang namanya tim asesmen terpadu. Jadi kalau ada pemakaian narkotika tertangkap oleh pihak yang berwajib, ya asalkan barang buktinya tidak maksimalnya tidak seperti di undang-undang. Jadi kalau
Untuk sabu itu kalau saya tidak salah ya 5 gram. Kalau 5 di bawah gram. 5 gram. Kalau untuk ekstasi di bawah 8 butir. Dan untuk ganja itu 5 batang. 5. Itu bisa mengajukan asesmen terpadu di kepolisian tersebut, nanti kerjasama dengan BNN, kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan tenaga medis seperti itu. Jadi Tapi, statusnya bisa digolongkan sebagai pemakai saja ya Ibu ya? nah itu tergantung dari nanti rekomendasinya dari tim TAT ini seperti Gitu. itu. Tapi nanti untuk urusan pidana jalur hukumnya juga tersendiri dengan Tersendiri. pihak yang berwajib seperti itu sih Ibu. Kalau untuk Betul. pengedarnya sendiri sanksinya Ya, sanksinya minimal 4 tahun. Golongan untuk mengedarkan golongan 1, 2, 3, 4 itu minimal 4 tahun. 4 tahun. Untuk maksimalnya bisa sampai seumur hidup gitu. Bisa sampai Tapi- hukuman mati juga Iya, ya Ibu ya? jadi di Indonesia kan beberapa tahun yang lalu ya sempat banyak ya atau terdengar ya kabar Iya. yang Freddy Budiman, Freddy Budiman, itu betul. dihukum mati Iya. itu karena bandar tingkat nasional bahkan internasional kalau Freddy ya. Budiman itu betul. Tapi untuk karena itu juga menimbulkan polemik ya Bu, karena ada juga yang bilang melanggar hak asasi manusia. Namanya di Indonesia ini masyarakatnya Masih heterogen menjunjung sekali, tinggi hak asasi manusia, betul. Ya itu masih diperbincangkan juga. Di ini lagi ya, Hmm. dibahas lagi. Kalau seandainya kita menawarkan, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai pengedar? Iya dong, Kita tidak menjual, hanya menawarkan, ayo Menawarkan. pakai barang Ayo pakai, barang iya, iya, itu sama. sudah termasuk ke Menawarkan. dalam pengedar juga ya Ibu Betul. ya. karena meminta temennya untuk ikutan Ikutan pakai. pakai. Golek polo deh. Betul. Golek polo. Iya. Biar enggak Nggak pakai dia. sendirian, betul. Kalau ketangkap kan ketangkap semua dia punya teman. Itu hati-hati nih anak zaman sekarang. Iya, padahal sepele ya Ibu ya. Sebenarnya hanya kepingin teman kita pakai bersama-sama. Tapi Tapi akhirnya kalau ketangkap ya ketangkap semua. jadi itu nanti prosesnya kalau seandainya ada yang ketangkap itu berarti semuanya tetap diproses di BNN atau di polisi. Itu tadi saya bilang kalau hanya barang buktinya di bawah yang saya sebutkan tadi atau tidak ada barang bukti itu bisa mengajukan asesmen TAT tadi. Tapi kalau dia sudah sebagai pemakai Betul. ada niat untuk mau sembuh, iya. boleh secara Direhab, iya. sukarela melaporkan diri ke puskesmas atau BNN atau Untuk IPWL, rehabilitasi ya. institusi penerima wajib lapor. Oh, wajib lapor Nah, saja. itu bisa mendapatkan layanan rehabilitasi tanpa Rehabilitasi. diproses hukum. Karena dia dengan sukarela, aku minta tolong untuk diobatin. Nah, seperti itu bisa Ibu. Bisa ya. Betul. Untuk rehabilitasi itu sendiri biasanya berapa lama Ibu? Kalau rehabilitasi itu minimal 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi tergantung tingkat ketergantungannya Ibu. Jadi kan sebelum diputuskan untuk rehabilitasi, si pecandu ini di asesmen dulu, di konseling dulu. Tingkat kecanduannya separah apa? Kalau masih tahap coba-coba dan masih memungkinkan untuk dirawat jalan, ya itu hanya wajib lapor saja. Tapi kalau sudah teler banget itu ya Bu Sudah ya, mengalami proses iya, sakau itu tadi ya tingkat Ibu ya. kecanduannya tinggi ya harus menjalani proses Rehabilitasi. rawat rawat. inap. Oh, harus rawat inap juga. Betul. Biasanya kalau BNN ini kerjasama dengan ada Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor, di Batam juga ada, di Surabaya, Samarinda. Kalau di Surabaya biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Menur. Oh, di rumah sakit jiwa. Betul, di RSAL atau lembaga-lembaga rehab seperti Plato Foundation, Yayasan Orbit, Rumah Bambu Nusantara. Gitu. Nah, itu yang kerjasama dengan kami. Kerjasama dengan BNN Iya. ya. Tapi yang perlu masyarakat tahu, pecandu atau ketagihan ketergantungan narkotika ini tidak ditanggung BPJS Ibu. Karena itu penyakit yang ditimbulkan sendiri. Iya kan? Betul. Kalau ditanggung Kita sadar BPJS ya, Ibu, negara membandani orang-orang Rugi nanti. untuk pakai. Iya dong. Iya. Kecuali dia masyarakat ya mohon maaf tingkat ekonominya rendah, punya kartu Indonesia Sehat KIS itu kan. Betul. Juga di keterangan surat keterangan tidak mampu. Seperti itu. Untuk selain itu berbayar. Semuanya ya. Itu bayarnya juga pribadi ya Ibu ya, Iya. kembali ke keluarganya masing-masing. Betul. Seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga Ibu. Kalau melihat aktivitas mencurigakan pada narkoba, tindakan pertama apa yang harusnya kita lakukan? Lebih baik diam, menjauh atau gimana nih?
Gitu. Kalau diam itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah dia akan melebar kemana-mana. Apalagi ya, itu Bu, di ya. lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan. Betul. Lebih baik kalau kalian tahu ada temennya yang pakai dan kalian tidak berani menegur, nah, minta tolonglah kepada bapak ibu, mungkin bisa wali kelas, guru BK, atau guru yang dekat dengan kalian. Dekat dengan siswa. Itu jangan dihakimi sendiri gitu ya. Ada yang malah dibully, kamu pakai narkoba, itu malah nanti menimbulkan keributan ya Bu. Ada ya. yang lebih menutupi juga Ibu ya. Menutupi karena takut. Karena takut. Juga apakah kalian tidak kasihan dengan masa depan si temanmu Teman ini yang itu tadi. sudah pakai narkoba, masih SMA, SMK, tapi sudah koplo, sudah teler. Nah, Iya. gimana ini masa depan? Pasti suram Bu. Betul. Gak ada sekarang, apalagi masuk perguruan tinggi atau melamar pekerjaan itu harus melampirkan surat keterangan bersih narkotika. Nah, kalau pakai narkotika mana bisa diterima. Iya. Nah, terus sekarang juga kalau menikah juga diharapkan punya surat keterangan bersih Bersih narkotika. narkotika. Kalau ketahuan calon mempelainya ini positif, nah itu tergantung kepada keluarga. Pihak ininya. Apakah memberi kesempatan untuk rehabilitasi atau langsung putus hubungan? Karena Hati-hati ini betul ya. sekali. Karena Oke. yang namanya pemakai narkoba itu tidak ada namanya masa depan cerah. Ya Ibu ya, pasti masa depannya suram. Iya. Jadi tolong tinggalkan narkoba. Iya, Gitu ya, Ibu ya. betul. Oke. Nah, ini kita hampir sampai pada penghujung acara itu. Nggak kerasa, Ibu, Nggak ya. terasa ya. Kita ngobrolnya. Terima kasih sekali sudah Sama-sama. hadir. Nah, satu pertanyaan lagi Ibu. Mungkin ada kritik dan saran untuk True Boys di sini yang Oke. sudah bekerja sama bersatu padu untuk podcast hari ini Iya, Bu iya, ya. iya, iya. Baik, memang saya salut ya, pertama saya salut, saya bangga sekolah punya kru sendiri ya, punya tim sendiri untuk membuat program YouTube seperti ini atau podcast seperti ini. Mungkin kedepannya ya sering-sering berkolaborasi dengan pakar atau ahli-ahli tertentu. Jadi tidak hanya, mohon maaf, monoton Betul. orang-orang tua saja, mungkin remaja-remaja yang berprestasi ditampilkan di sini. Di Surabaya banyak sekali ya komunitas Bu ya. Sangat banyak Iya. sekali, ada komunitas sepeda, Betul. ada komunitas Kemarin juga fotografi juga, ada skateboard, itu juga skateboard, banyak. betul. Nah, kerjasama dengan komunitas-komunitas seperti itu. Lalu juga mungkin untuk yang sisi-sisi untuk hobi-hobinya itu boleh. Ini saran lain, ruangannya dimeriahkan lagi nih. Iya. Ya, mungkin ya sambil berjalan ya Bu, Betul. sama masih proses bisa dikasih wall sticker lah gitu ya. Tagline kalian dipasang nih di tembok. Benar. Mungkin di sini bisa nanti ditembakkan stiker katakan tidak untuk narkoba juga bisa Boleh, ya Bu ya. silakan. Boleh ya. Yang sekiranya anak muda itu seperti apa gitu lah. Kalau yang monoton gitu ya, itu kan kurang menarik ya Bu. Betul ya. sekali. Jadi diciptakan sekreatif mungkin, betul. seinovatif mungkin Iya. supaya pesan yang kita ciptakan nanti bisa langsung Ya, tersampaikan. yang nonton juga ke siswa. betah gitu ya. Betul. Itu sih kurang lebihnya. Saya juga bangga sekali ya, senang banyak anak muda yang peduli ya seperti itu. Kedepannya semoga kita bisa berkolaborasi kembali. Saya tunggu nanti kedatangannya kolaborasi di kantor saya ya. Boleh Ibu, kita siap menunggu undangannya. Siap. Oke. Bisa ini Ibu, jangan lupa like, komen, dan subscribe oke. untuk official YouTube SMK Pawiyatan. Namanya apa Bu? Gitu. SMK Pawiyatan Surabaya. YouTube-nya, SMK iya. Pawiyatan Iya. Surabaya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya, komen, like, and share akun YouTube-nya SMK Pawiyatan Surabaya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rahmatika. Semoga sehat Kami selalu. ucapkan. Teman-teman boys, semangat ya. Oke, terima kasih semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Ngobras pada hari ini. Senang sekali kita sudah ada Bu Rahmatika yang tadi sudah memberikan penjelasan secara gamblang tentang apa sih itu narkotika dan apa sih itu narkoba ya. Jadi tolong sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke? Ini satu Ibu. Ya, monggo. Surabaya wani lawan narkoba. Boleh, ayo kita tutup semuanya ini dengan Surabaya Wani Wani Lawan Lawan Narkoba. Oke, Narkoba. saya hitung ya Ibu ya. Oke. 1, 2, 3.
Surabaya wani lawan narkoba. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.